Selamat datang di Bola Jimbul. Analisa gol kemenangan Man United. Analisa gol kemenangan dramatis Barcelona. MU rekrut bek kiri baru. Real Madrid incar Cole Palmer. Liverpool kembali inginkan Tchouaméni. Europa League Matchday ke-6 mempertemukan Man United yang sukses menang atas Victoria Pleasant dengan skor 1-2 di Dusan Arena Ceko Jumat dini hari waktu Indonesia. MU sempat tertinggal lebih dulu di menit 48 lewat Matej Vydra. Andre Onana melakukan blunder ketika memberi passing ke Matthijs de Ligt yang diserobot oleh Pavel Schulz dan diakhiri oleh Matej Vydra. Beruntung, di menit 62, kombinasi pas and run sayap kanan United antara Antony dan Amad Diallo sukses merangsak masuk ke kotak penalti menghasilkan bola muntah yang disambar oleh Højlund. Di akhir laga menit 82, Højlund akhirnya membalikkan kedudukan menjadi 1-2 usai ia dengan body balance-nya mampu menahan bola free kick mendatar Bruno Fernandes. Setan Merah pun menang 1-2 dan naik ke peringkat 7 dengan 12 poin. Liga Champions Matchday ke-6 mempertemukan Barcelona yang sukses mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-3 di Signal Iduna Park Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia. Rafinha membuka keunggulan Barcelona di menit 52. Pedri sukses keluar dari pressing Dortmund dan memberikan bola kepada Olmo. Ia kemudian berhasil melewati Felix Meka dan menciptakan situasi 4-3. Schlotterbeck naik coba menghadang namun bola terlanjur dilepaskan kepada Rafinha yang lolos dari offside trap Rami Bensebaini. Tak sampai 10 menit, tuan rumah membalas lewat penalti Serhou Guirassy. Wasit menunjuk titik putih usai Sabitzer mengirimkan crossing yang tertuju pada Guirassy yang dijatuhkan oleh Pau Cubarsí saat mencoba menggapai bola. Di menit 75, Barca mendapatkan situasi 2-2 di sisi kanan. Koundé menyodorkan umpan ke Yamal dan langsung berlari membuka ruang. Ferran Torres masuk ke kotak kecil penalti yang diikuti pemain belakang Dortmund. Gap tercipta antara bek dan pemain tengah Dortmund yang tidak ikut bergerak turun. Fermin Lopez memanfaatkan gap tersebut dan mendapatkan bola crossing dari Koundé. Sepakannya berhasil ditepis namun bola muntah jatuh di kaki Ferran Torres yang tak terkawal. 3 menit berselang, umpan direct Inigo Martinez kepada Fermin berhasil dihalau Yan Couto. Pascal Gross kemudian bergerak masuk ke belakang garis bek Barca. Lolos dari offside, ia kemudian memberi bola ke Guirassy di saat Inaki Peña naik menutup pergerakannya. Sayangnya, di akhir laga menit 89 Barca kembali memimpin 2-3 lewat Ferran Torres. Pedri menginisiasi serangan balik cepat. Barca unggul jumlah 4-3, Yamal di sisi kiri lantas memberikan trupas kepada Ferran Torres yang membuka ruang. Barca menang 2-3 dan naik ke posisi kedua klasemen Liga Champions dengan 15 poin. Juventus sukses mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 di Juventus Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia. Dusan Vlahovic memecah kebuntuan di menit 53. Yildiz melepaskan crossing kepada Vlahovic yang berdiri di belakang Gvardiol. Memasuki menit 75. Danilo memenangkan bola 1-1 dengan Doku. Ia kemudian memberikan bola kepada McKennie yang tak terkawal untuk memulai serangan balik. Bola dilong pas kepada Timothy Weah di sisi kanan. Situasi 3-3 terjadi. Vlahovic masuk ke kotak kecil mengikat Ruben Dias. Ruang kosong tercipta di tiang jauh. McKennie tanpa pengawalan namun Walker tidak segera turun. Weah melepaskan crossing kedua dan berujung gol sepakan voli dari McKennie. Juve menang 2-0 dan berada di posisi 14 dengan 11 poin. Sedangkan City turun ke posisi 22 dengan 8 poin. Sedangkan AC Milan sukses mengalahkan Crvena Zvezda dengan skor 2-1 di San Siro pada Kamis dini hari. Gol pertama dibuka oleh Leao pada menit 42. Yusuf Fofana melepaskan umpan panjang kepada Leao yang mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Zvezda. Dengan sekali kontrol ia sukses menyerangkan bola ke gawang Zvezda.
Babak kedua menit 67, tim tamu sempat menyamakan skor lewat Nemanja Radonjic. Bola penguasaan Zvezda berhasil dikuasai Yunus Musa. Namun, Radonjic melakukan counter press dan mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti. Malik Thiaw telat melakukan blocking. Radonjic pun sukses menceploskan bola ke gawang menyon. Di menit 87, Milan melakukan skema corner pendek mendatar dan mengalirkan bola ke depan kotak penalti. Chukwueze melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Camarda menyundul bola yang berhasil dihalau oleh kiper tamu. Bola muntah jatuh di kaki Tammy Abraham yang langsung menyontek bola masuk ke gawang. Milan pun menang 2-1 dan naik ke posisi 12 dengan 12 poin. Pada Rabu dini hari, Real Madrid berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor 2-3 di Bergamo, Italia. Mbappe membuka keunggulan El Real di menit ke-10. Brahim Diaz berhasil mengirimkan umpan kepada Mbappe yang tidak terkawal ketat. De Roon mencoba menghalau namun salah timing. Mbappe dengan kontrol yang baik berhasil melepaskan sepakan mendatar ke sisi kanan gawang tuan rumah. Di akhir babak pertama, De Ketelaere berhasil mengikat Tchouaméni bergeser ke half space kanan Madrid. Hal tersebut justru menciptakan ruang yang berhasil disadari oleh Kolasinac. Ia melakukan underlap dan difasilitasi oleh Trupas Pasalic. Tchouaméni terlambat menutup dan melakukan pelanggaran di kotak penalti. De Ketelaere sukses mengeksekusi tendangan 12 pas mengelabui Courtois. Babak kedua berjalan 11 menit, Brahim berdiri di ruang antar lini Atalanta saat mendapat direct pass dari Tchouaméni. Vini mencoba berlari mengekspos ruang di belakang bek Ladea. Trupas Brahim Diaz gagal namun bola memantul kembali ke kaki Vini dan gol. 3 menit kemudian, Madrid melakukan variasi build-up dengan menarik Vini drop ke lini pertama diikuti pergerakan naik dari Valverde. Vini langsung mengirim direct long pass kepada Bellingham. Situasi menjadi 1 lawan 1 dengan De Roon. Bellingham sekali tekuk dan melepaskan sepakan mendatar ke sisi kanan gawang tuan rumah. 1-3 Madrid memimpin. Beruntung, Ladea hanya mampu membalas 1 gol di menit 65 lewat Ademola Lookman. Samardzic men-switch bola ke kiri, Lookman cut inside dan dengan spekulatif menembakkan bola ke sudut kanan gawang Courtois. Madrid menang 2-3 dan berada di posisi 20 dengan 9 poin. Beralih ke kabar transfer pemain. Here we go. Manchester United akhirnya mendapatkan bek kiri baru asal Paraguay, Diego Leon. Bek muda berusia 17 tahun itu ditebus setan merah dari klubnya Cerro Porteño dengan mahar $4 juta plus bonus $5 juta. Dilansir dari Fabrizio Romano, Diego Leon akan bergabung ke skuad MU pada transfer window musim panas mendatang. Bintang muda Chelsea yang sedang naik daun, Cole Palmer, dikabarkan sedang menarik minat dari Real Madrid, menurut laporan Vicahes. Penampilan luar biasa Palmer di Liga Primer dan meningkatnya popularitasnya di tim nasional Inggris telah menjadikannya target utama bagi raksasa Spanyol tersebut. Dianggap sebagai pemain penting dalam struktur penyerangan Chelsea, kedewasaan Palmer dan kemampuannya untuk tampil di momen-momen krusial menggarisbawahi mengapa Madrid memandangnya sebagai investasi jangka panjang. Florentino Perez dan Direktur Olahraga Real Madrid dilaporkan tertarik pada kombinasi kecakapan teknis dan potensi komersial Palmer. Namun, valuasi Chelsea terhadap bintang muda mereka dapat menjadi hambatan yang signifikan. Klub London tersebut tidak mungkin menerima tawaran di bawah jumlah yang sangat besar, karena menyadari peran penting Palmer dalam tim mereka saat ini. Upaya Real Madrid untuk mendatangkan Palmer sejalan dengan rencana mereka yang lebih luas untuk meremajakan skuad. Memadukan pemain muda dan berpengalaman telah menjadi ciri khas strategi transfer Madrid dalam beberapa tahun terakhir, dan Palmer cocok sebagai kekuatan kreatif yang mampu berkembang di bawah tekanan. Liverpool diberi harapan segar dalam mengejar gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni. Menurut Vicahes,
The Reds telah diberitahu bahwa tawaran besar sebesar 80 juta euro untuk pemain internasional Prancis itu dapat diterima, kemungkinan pada awal Januari 2025. Ini menandai perkembangan signifikan bagi Liverpool, yang awalnya mencoba merekrut Tchouaméni pada tahun 2022. Tchouaméni, yang telah mencatatkan 36 caps untuk Prancis, telah menjadi sosok kunci di tim Los Blancos asuhan Carlo Ancelotti sejak kedatangannya dari AS Monaco. Meski mencatatkan 97 penampilan hanya dalam 2 musim, dan membantu El Real memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions, ada kekhawatiran yang semakin besar mengenai performanya musim ini. Bagi Liverpool, kembalinya kisah Tchouaméni terasa seperti urusan yang belum selesai. Jurgen Klopp melakukan upaya bersama untuk memikat pemain Prancis itu ke Anfield pada tahun 2022, bahkan melakukan beberapa panggilan pribadi untuk meyakinkan sang pemain. Tchouaméni sendiri mengonfirmasi ketertarikan Liverpool dalam sebuah wawancara dengan Le Parisien segera setelah kepindahannya ke Madrid. Sekarang, dengan Real Madrid tampak bersedia berpisah dengan Tchouaméni, Liverpool akhirnya bisa mendapatkannya. Harga yang dibanderol sebesar 80 juta euro memang mahal. Tetapi mengingat kebutuhan The Reds untuk memperkuat lini tengah mereka, biaya tersebut bisa menjadi investasi yang berharga. Manajemen AC Milan tengah mempertimbangkan opsi potensial untuk posisi striker mengingat adanya keraguan mengenai opsi yang ada. Milan memiliki lebih banyak keraguan daripada kepastian terkait peran penyerang. Alvaro Morata telah mencetak 4 gol dalam 14 pertandingan, Tammy Abraham telah mencetak 3 gol dan Luka Jovic sejauh ini tengah menjalani musim yang sulit. Kontrak Jovic akan segera berakhir, dan Abraham adalah pemain pinjaman dari Roma, jadi ada kemungkinan besar pemain Serbia maupun Inggris itu tidak akan masuk dalam skuad Rossoneri musim depan. Jika keduanya hengkang, Milan akan kembali ke titik untuk mencari striker baru. Menurut Calcio Mercato, beberapa nama menarik perhatian. Santiago Gimenez dari Feyenoord banyak dibicarakan pada musim panas dan meskipun ia memiliki beberapa masalah fisik musim ini, ia telah mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhirnya termasuk melawan Manchester City dan tetap menjadi incaran. Biaya Gimenez memang mahal, tetapi Santiago Castro adalah pilihan lain. Striker Bologna berusia 20 tahun itu telah mencetak 4 gol Liga musim ini dan masih banyak ruang untuk berkembang. Sementara ia akan lebih murah daripada pemain Meksiko itu. Benjamin Sesko mungkin ditakdirkan untuk tetap menjadi mimpi. Kemudian ada Jonathan David yang diperebutkan oleh klub-klub lain. Bahkan jika Rossoneri dapat mencoba dan berusaha keras untuk kembali bersaing mengingat kontraknya akan segera berakhir. Dominic Calvert-Lewin dari Everton juga memiliki kontrak yang akan berakhir dan ia tidak berniat untuk memutuskan masa depannya dalam waktu dekat dengan The Toffees masih dalam persaingan menjauh dari degradasi. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!